Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah, baik semua ya? Iya, Ya. Udah pada sarapan belum nih? sudah. Sudah. Iya, bagus ya. Kalau ke sekolah itu harus sarapan dulu, biar belajarnya bisa fokus. Iya. Oke. Oke, sebelum belajar tolong ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baik, Bu. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Selanjutnya saya absen dulu ya. Iya, Ada yang nggak hadir ya? ada Siapa yang nggak hadir? Syara Afika. Syarafika ya. Kenapa keterangannya? Sakit, Sakit apa dia ini? demam. Demam ya. Ini nggak ada surat izinnya? Ada, Bu. Mana suratnya? Itu Bu di laci. Oh, yang di laci ini tadi ya. Iya. Syarafika sakit. Sela Selistiawatinya ada? Ada, Bu. Junianti, Ada. Intan, Hadir. Rashid, Hadir. Muhammad. Hadir. Oke, yang nggak hadir cuma satu orang ya. Iya. Baik, kita langsung saja ya pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mulai pada pelajaran hari ini, Ibu mau nanya nih, pelajaran minggu lalu masih ingat nggak? Masih, Bu. Masih ya. Iya. Apa minggu lalu coba? Satu orang. Saya, Bu. Iya, silahkan Junianti. Pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Iya, benar sekali. Pelajarannya itu tentang materi apa yang dibahas? Tentang Keruntuhan keruntuhan Bani Umayyah Bani Umayyah di ya? Damaskus. Iya, benar sekali. Itu minggu lalu apa tuh salah satu faktor penyebab runtuhnya? Saya, Bu, Ya, silahkan Sela Selistiawati. pemberontakan Bani Abbasiyah. Iya, benar ya. Jadi salah satu faktor keruntuhan Bani Umayyah di Damaskus itu karena adanya pemberontakan dari Bani Abbasiyah. Iya, benar sekali. Berarti bagus nih. Di rumah diolah kembali otaknya ya. Iya, Bu, Iya. alhamdulillah. Rajin-rajin ya. Iya. Mudah-mudahan nilainya bisa lebih meningkat lagi. Amin. Ya. Baik, kalau begitu langsung pada materi hari ini. Oh iya, minggu lalu sudah dibaikan materi ya buat hari ini. Sudah. Iya, benar sekali. Hari ini kan kita akan membahas tentang pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah II di Rusia. Iya, Andalusia. Yang pertama itu kita akan bahas tentang latar belakang berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia, dan yang kedua tentang seperti apa kepemimpinan Bani Umayyah II di Andalusia. Nah, dari dua materi ini diharapkan siswa pertama mampu memahami bagaimana tuh latar belakang berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia, dan mampu memahami bagaimana kepemimpinan Bani Umayyah II di Andalusia itu. Bagaimana? Siap anak-anak? Siap. Ya, semangat dong, siap? Siap. Ya, harus gitu ya. Ini Ya. masih pagi, pasti udah sarapan semuanya. Iya. Oke. Pertama kita bahas faktor latar belakang berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia. Rusia. Iya, benar. Ya, ada yang tahu berapa faktor atau latar belakang berdirinya Bani Umayyah? Saya, Bu, Ya, silahkan. Atas nama siapa? Junianti. Oh, Junianti lagi ya. Ya, silahkan Junianti. Itu Bu, ada dua faktor. Iya, dua faktor. Faktor Iya. apa itu? Faktor internal dan faktor eksternal. Iya, benar sekali. Nah, jadi begini. Faktornya itu benar, ada dua, yaitu faktor internal dan faktor Eksternal. Ya. Jadi, faktor internal itu diakibatkan oleh keinginan kuat dari para penguasa itu sendiri. Jadi, para penguasa pada masa itu menginginkan perluasan wilayah Islam. Nah, Andalusia ini sendiri, dia mulai ditaklukkan oleh Islam itu pada masa pemerintahan Khalid bin Abdul Malik. Ingat ya? Khalid Iya. bin Abdul Malik. Ya, harus diingat. Ya. Ya. Jadi, mulai pada masa pemerintahan Khalifah Khalid bin Abdul Malik, wilayah Spanyol ini atau Andalusia ini dia mulai dikuasai. Nah, ini atas dasar apa? Dulu itu Andalusia kan dikuasai oleh Raja Wathiya yang bernama Roderick. Namun, putra dari Raja Wathiya sebelumnya merasa kurang senang dengan pemerintahan yang dijalankan oleh Roderick. Lantas dia meminta bantuan.
dia minta bantuan itu sama gubernur Damaskus, gubernur Muawiyah di Damaskus. Namanya itu kalau ada yang tahu? Ada Lupa yang tahu? Bu. Aduh, namanya itu Musa bin Nusair. Oh iya. Ya, jadi harus diingat ya namanya. Iya. Ada yang bisa sebutkan tadi siapa namanya? Saya Bu. Ya silahkan. Musa bin Nusair. Ya kita lanjut ya. Iya. Nah, maka Musa di sini mengirim pasukan ke Gothia itu, ke Andalusia, yang dipimpin oleh Tarif bin Malik. Ingat, Tarif bin Malik. Ya. Oke, Tarif bin Malik dikirim ke Andalusia dengan memimpin pasukan sebesar 500 pasukan. Nah, di sana mereka memenangkan perang tersebut. Lantas dikirimkan lagi berikutnya Tariq bin Zaid. Ini nih kalau nggak belajar di rumah. Nah, dikirimlah Tariq bin Zaid. Baik, selanjutnya ya. Ya? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak Bu. Oh, nggak ada. Udah ngerti? Sudah. Oh iya. Mudah-mudahan sebentar kalau saya tanya bisa dijawab ya. Iya. Ya, bisa ya? Bisa. Ya, harus bisa. Nah, dikirimlah Tariq bin Zaid ini. Dia diperintahkan untuk menaklukkan Andalusia di bagian timur dan Musa sendiri menaklukkan daerah Spanyol di bagian barat. Nah, setelah menaklukkan wilayah-wilayah tersebut, mereka kembali bersatu. Nah, mereka bersatu kembali sini untuk menaklukkan lagi wilayah-wilayah Spanyol lainnya. Seperti itu ya, bisa diingat? Bisa. Bisa ya? Iya. Ya, harus diingat itu. Iya. Itu penting sekali. Kalau misalnya ditanya soal sejarah terus kalian gak ingat itu, toh kalian juga bisa malu nantinya, apalagi sekolah di sekolah agama toh. Iya Bu. Ya, jadi harus belajar baik-baik itu. Iya. Nah, selanjutnya tadi faktor apa ya? Saya jelaskan. Faktor Faktor apa? Ayo. Kan tadi sebutnya dua ya, internal Iya. sama eksternal. Oh, Yang iya. pertama adalah internal. ya, jadi bisa diingat faktor internalnya. Iya. Ya, harus diingat ya. Iya. Oke. Selanjutnya adalah faktor Eksternal. Nah, kalau faktor eksternal ini sendiri, dia disebabkan oleh wilayah kekuasaan Spanyol itu sendiri. Pada masa itu, wilayah Spanyol sudah mulai mengalami kritis, baik itu dari segi ekonomi, sosial, maupun dari segi budaya. Ya. Disitulah mulai muncul keruntuhan dari orang-orang Spanyol itu sendiri. Dari segi ekonomi, wilayah Spanyol sudah mulai mengalami pemerosotan dalam penghasilannya. Sehingga itulah juga merupakan faktornya ya. Jadi diingat ya, salah satu faktornya adalah ekonomi, yaitu mengalami pemerosotan penghasilan karena tanah yang sudah tidak subur. Ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Roderick. Diingat ya? Iya. Ya, Raja Roderick. Harus diingat ya? Oke. Ya. Nih yang lain coba ngomong juga, jangan hanya Junianti terus yang ngomong dong. Baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk sementara dari faktor internalnya. Saya beri kesempatan untuk semua. Ada yang mau ditanyakan dari faktor internal itu sendiri? Dan eksternal nggak ada? Tidak ada Bu. Berarti dimengerti semua ya? Insya Allah. Ya, saya harap sebentar bisa disimpulkan ya faktor dari internal itu apa, faktor dari eksternal itu apa. Ya? Iya. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya kita lanjut pada pembahasan kedua ya. Pembahasan kedua kita tadi ada yang masih ingat? Masih. Apa coba? Pemerintahan Bani Abbasiyah di Andalusia. Salah. Kepemimpinan Bani Umayyah II di Andalusia. Coba deh, kalau kita menjelaskan tolonglah diperhatikan supaya kalau ditanya itu bisa jawab juga. Iya, Bu. Jangan asal-asal kayak gitu ya. Iya. Iya, lain kali diperhatikan penjelasannya dengan baik. Iya Bu. Iya, harus. Baik, kita lanjut pada pembahasan kedua kita ya. Pembahasan kedua itu tentang kepemimpinan Bani Umayyah ya? Iya. Bani Umayyah II di Andalusia. Jadi,
Kepemimpinan Bani Umayyah II di Andalusia itu menggunakan pendekatan yang bersifat sentralistik, yaitu mengikuti pemerintahan seperti pada Romawi. Mereka ini menganut sistem kerajaan sehingga sistem pemerintahan itu menggunakan sistem turun-menurun. Ya, mengerti ya? Iya. Ya, cara benar-benar mengerti ya. Oke, sistem turun-temurun. Dalam kepemimpinan Bani Umayyah II di Andalusia ini terdapat 6 periode. Ya, terdapat 6 periode, diingat ya? Iya. Ya. Periode pertama itu terjadi pada tahun 711 sampai 755 Masehi. Ingat? Iya. Coba tahun berapa tadi? 755. 711 sampai 755. Oh, iya. Diingat ya? Iya. Ya. Pada masa ini kepemimpinan di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Namun pada masa ini politik itu belum berlangsung baik, belum sepenuhnya tercapai karena masih ada pertentangan antar sesama penguasa yang dipicu oleh perbedaan etnis dan suku. Boleh diingat. Oke, coba yang pertama bisa diulang, Kin? Jadi begini ya. Periode yang pertama itu terjadi pada tahun 711 sampai 755. Nah, pada masa ini pemerintahan berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Ingat ya? Namun pada masa ini politik itu belum mengalami peningkatan karena masih terjadi perpecahan antara penguasa karena oleh akibat etnis dan juga suku. Oke? Iya. Mudah-mudahan harus diingat ya. Iya, Bu. Ya ingat ya. Iya, Bu. Oke. Nah, yang kedua, periode kedua itu terjadi pada tahun 755 sampai 912, di mana pemerintahan pada masa ini di bawah pimpinan seorang amir, tetapi tetap tunduk pada sistem pemerintahan atau pusat pemerintahan, di mana di sini sistem pemerintahan Bani Umayyah II di Andalusia ini mulai berkembang, baik itu dari segi peradaban maupun juga dari segi politiknya. Ya. Jadi kalian harus ingat bahwa ternyata Bani Umayyah II ini pada fase kedua dia udah mulai berkembang gitu, baik itu dari politik maupun peradaban. Jadi kalian bisa, ternyata begini ya pemerintahan Islam pada masa Bani Umayyah II. Gitu ya? Iya. Oke. Yang ketiga, pada periode ketiga itu dia terjadi pada tahun 912 sampai 1013 ya. Iya. Ya, pada masa ini pemerintahan itu dipegang oleh khalifah, di mana khalifah besar yang memerintah, ada 3 khalifah besar yang memerintah yang terkenal pada masa ini. Yang pertama Abdurrahman III, ingat ya? Abdurrahman III. Ingat? Iya. Abdurrahman III. Yang kedua Hakam II. Yang ketiga adalah Hisham II. Diingat ya? Hisham II, Hakam II, dan Abdurrahman III. Nah, yang selanjutnya pada periode keempat. Pada periode keempat ini dia berlangsung pada tahun 1013 sampai dengan 1086 Masehi. Pada masa ini pemerintahan sudah mulai terbelah menjadi 20 kerajaan kecil. Nah, masa ini disebut juga dengan Muluk at-Tawaif atau Raja Golongan yang mendirikan kerajaan berdasarkan etnis barbar. Wow, barbar sekali ya dulu. Nah, tadi periode keberapa? 3, 4. Ini nggak perhatikan yang ini. Coba kamu itu Sela, perhatikan dong. Seperti Junianti tuh, perhatikan terus dia materinya. Nah, sekarang periode kelima ya. Lagi 2 ya sudah selesai. Semangat nih pasti udah mau pulang. Nah, pada periode kelima ini, Andalusia itu mulai terpecah lagi menjadi negara-negara kecil. Namun, dari negara kecil tersebut terdapat 2 kekuatan besar dari dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Ya, harus ingat nih dinastinya. Dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Nah, selanjutnya periode ke-6. Periode ke-6 ini berlangsung pada tahun
1248 sampai dengan 1492. Ingat ya, periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Kan punya materi juga kan? Iya. Ya, jadi itu materinya jangan hanya dijadikan bantal di rumah, harus dipelajari juga ya. Iya, Bu. Iya. Ntar kasihan orang tua udah capek cari duit buat beli buku, kalian malah jadiin bantal di rumah. Gak kasihan ya sama orang tuanya. Kasihan. Ya itulah, kalian harus belajar baik-baik. Balas itu budi orang tua kalian. Dia sudah bekerja keras, kalian sekolah dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi harus ya. Di mana tadi? Periode ke-6 ya? Ke-6. Ya. Pada periode ke-6 ini, Islam hanya berkuasa di wilayah Granada, di bawah dinasti Bani Ahmar. Namun, pada akhir abad ke-14 Masehi, dinasti ini mulai mengalami kelemahan akibat perebutan kekuasaan. Nah, itu tuh kepemimpinan Bani Umayyah II di Lucia. Iya, benar sekali. Nah, mungkin ada yang bisa simpulkan secara singkat saja dari apa yang saya sampaikan tadi. Tidak. Silakan. Faktornya dulu, periodenya dong. Oke, mungkin nggak ada yang bisa ya? Pemalu-malu kali ya. Ya, udah saya simpulkan saja ya. Dapat kita katakan secara singkat bahwa faktor latar belakang berdirinya Bani Umayyah II di Andalusia itu karena adanya dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini sendiri diakibatkan oleh keinginan kuat para penguasa untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan yang kedua itu oleh faktor eksternal, karena dari wilayah Spanyol itu sendiri, di mana ekonomi, politik, sosialnya sudah mengalami kemerosotan, sudah sangat minim sekali. Sehingga disitulah masuklah Islam dan berdirilah Bani Umayyah II di Andalusia. Mengerti? Mengerti. Ya, mudah-mudahan bisa diingat ya. Iya. Ya. Mungkin, oke. Sudah waktu keluar ya? Baik-baik. Udah lewat ya? Sudah. Berapa menit ya lewat ya? 2 menit. Udah lewat 2 menit ya. Oke, maaf ya. Oke, kalau begitu kita akhiri kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, oke. Tetap semangat belajarnya ya. Maaf kalau pelajaran mungkin bikin ngantuk ya. Tidak. Oh tidak ya. Tapi sudah cepat pengen pulang ini kayaknya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.